Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama diberikan sehat wal afiat, sehingga hari ini kita bisa bersilaturahim, bermudzakarah. Yang mudah-mudahan mudzakarah kita pada hari ini kan senantiasa mendapatkan balasan yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam sama-sama kita curahkan dan kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berharap kita mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kisah seorang laki-laki pendosa ketika ia sedang berjalan di padang pasir yang luas, di bawah teriknya matahari yang amat sangat menyengat. Maka kemudian si laki-laki pendosa tadi yang merasa kehausan dari karena terbakarnya panas matahari di tengah padang pasir. Kemudian dia mencari di mana ada sumber air. Nah, kemudian laki-laki pendosa tadi menemukan sebuah sumur. Lalu ia melihat di dalam sumur itu ada semercik air. Maka ia bercita-cita untuk turun ke dalam sumur untuk mengambil air dan meminumnya agar hilang rasa haus dan dahaganya. Maka turunlah si laki-laki pendosa tadi ke dalam sumur tersebut. Dan kemudian ia minum air sumur itu dengan sepuasnya sampai hilang rasa haus dan dahaganya. Setelah haus dahaganya kemudian hilang, maka kemudian ia naik ke atas sumur untuk melanjutkan perjalanannya. Dan alangkah terkejutnya ia tatkala ia naik ke atas sumur. Ia melihat ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya. Dengan kehausan, ia mencari-cari sumber air. Nah, kemudian terbersit dalam hati seorang laki-laki pendosa tadi, ingin menolong anjing yang sedang kehausan itu. Lalu si orang pendosa tadi kembali ke dalam sumur dan membuka sepatunya, kemudian mengambil air dari dalam sumur itu. Dibawanya air itu ke atas sumur dan kemudian diberikan dan diminumkan kepada anjing yang sedang kehausan di saat terik matahari yang begitu menyengat. Dari karena perbuatannya itu, maka Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan si laki-laki pendosa tadi. Maka Allah mengampuni segala dosa-dosa si pendosa tadi. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau saja seorang pendosa kemudian ia berbuat baik dengan meminumkan anjing yang sedang kehausan di padang pasir yang terik panas itu, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita meminumkan orang-orang yang sedang kehausan? Bagaimana kalau kita memberikan makan kepada orang-orang yang lapar? Mungkin lebih banyak lagi balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berbuat baik terhadap sesama manusia. Yang kedua, ada seorang wanita. Wanita ini adalah ahli ibadah. Ia laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ia salat 5 waktu, ia puasa, zakat dan lain sebagainya.
tetapi malang wanita ini dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan ia mengurung seekor kucing dan tidak memberikan makannya, sampai-sampai si ekor kucing tadi menghembuskan napasnya karena tidak diberi makan oleh seorang perempuan tadi. Padahal dia ahli ibadah, padahal dia ahli sholat, tapi gara-gara ia menyiksa binatang, menyiksa dan tidak memberikan makan kepada seekor kucing, maka dia akan dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama." Sayangilah makhluk-makhluk Allah yang ada di atas muka bumi ini, niscaya kamu akan disayangi oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang dosa, tidak ada satupun manusia yang tidak mempunyai dosa di atas dunia ini kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Akan tetapi orang yang baik adalah orang yang ketika ia melakukan salah dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia segera dan menyegerakan dirinya untuk mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ajal menjemput. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita di dalam sebuah kalimat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kamu dengan sebenar-benar taubat, yaitu taubatan nasuha. Apa makna dari taubatan nasuha? Taubatan nasuha artinya ketika dia melakukan sesuatu dosa, ketika dia melakukan suatu kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segera ia mohon maaf kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya taubat. Kalau ada orang yang ketika hari ini dia melakukan dosa, melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia bertobat, besok kemudian dia berbuat lagi maksiat, kemudian lusa dia bertobat kembali, ini bukan dinamakan taubatan nasuha. Yang dimaksud taubatan nasuha adalah taubat ketika dia sedang melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama dan tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan lagi melakukan perbuatan yang sama di hari-hari yang berikutnya. Walam tasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Setelah dia melakukan dosa, dia tahu bahwasanya itu diharamkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tahu maksiat itu adalah dosa, maka dia tidak lagi berbuat dosa yang pernah dia lakukan. Itulah taubatan nasuha. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Manusia adalah tempatnya dari segala kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, baik itu kesalahan yang dilakukan kepada manusia dan juga kesalahan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-insan makanul khata wan nisyan. Sesungguhnya manusia adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berbuat salah dan dosa, kemudian segera dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, sejelek-jeleknya manusia, ketika ia berbuat kejahatan, ketika ia berbuat dosa, ketika ia berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dirinya tidak pernah mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillahi summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ketika kita melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah, segera kita
melaksanakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal sampai di tenggorokan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya manusia akan diterima taubatnya sebelum napasnya sampai gargara. Tapi kalau sampai ruhnya sudah sampai gargara, maka tidak akan lagi mungkin taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.